Perkenalkan, nama saya Jian Zafarina, NIM B.211.21.0053. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan tentang anti korupsi menurut pandangan Islam. Nah, apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja kompurer berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarabalik, menyogok. Menurut Transparansi Internasional adalah perilaku penjabat publik, baik politikus atau politis, maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka. Sementara itu, korupsi dalam pandangan Islam dikaitkan dengan kata gulul. Secara leksikal, gulul dimaknai al-syai' wa tasyu'u fi mataihi, yang artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Secara terminologi, gulul muncul karena adanya penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Selain konsep gulul, ada istilah risyawah yang bermakna komisi, hadiah, upah, dan pemberian, yang dapat pula diartikan sebagai uang sogok. Korupsi merupakan suatu perbuatan dosa karena memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan pribadinya, seperti yang dilakukan oleh para pencuri. Tentu saja korupsi hukumnya telah jelas, yakni haram, dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam karena banyak sekali mudaratnya. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dan surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang korupsi dan manipulatif. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha illal hukami li talkulu fariqaw min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan agar maksud kamu dapat sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Korupsi dapat memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Selain merugikan negara, tindakan korupsi juga bisa jadi penyakit yang akan menghancurkan negara bila tidak segera ditangani. Adapun jenis-jenis korupsi sebagai berikut. Yang pertama, korupsi suap menyuap. Suap menyuap sendiri merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang hadiah yang dilakukan penjabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Adapun contoh dari korupsi suap menyuap, seperti adanya seorang penjabat negara yang mempunyai posisi jabatan tinggi, kemudian memberikan suap menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Yang kedua, korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan sendiri berarti perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Sebagai contohnya, pegawai negeri menyalahgunakan uang atau pemberian penyalahgunaan uang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara. Yang ketiga, korupsi tindakan pemerasan. Korupsi tindakan pemerasan yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan, dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang keempat, yaitu korupsi gratifikasi. Jenis korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara
dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima gratifikasi. Selanjutnya, jenis korupsi yang sering terjadi yaitu korupsi benturan kepentingan pengadaan. Pengadaan sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya, proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan menawarkan biaya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Apabila ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Yang keenam, korupsi perbuatan curang. Korupsi perbuatan curang seringkali dilakukan oleh TNI atau Polri, pemborong atau pengawas proyek. Akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara, atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu, pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Yang ketujuh, korupsi keuangan negara. Pasti sudah sering mendengar korupsi keuangan negara. Korupsi yang mencari keuntungan dan sebagai tindakan melawan hukum ini biasanya dilakukan sebagai mereka yang sering menyalahgunakan jabatan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab korupsi. Dilihat dari sudut pandang akidah, korupsi jelas bertentangan karena menunjukkan ketidaktakutan terhadap ancaman Allah SWT. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan korupsi, yaitu 1. Lemahnya seorang dalam keyakinan agama. 2. Pemahaman agama yang keliru. 3. Adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. 3. Mentalitas yang rapuh. 5. Faktor ekonomi atau pendapat yang kecil. 6. Penegakan hukum yang lemah. 7. Faktor budaya. 8. Faktor kebiasaan dan kebersamaan. 9. Sikap tamak dan serakah. 10. Ingin cepat kaya tanpa usaha dan kerja keras. 11. Hilangnya nilai kejujuran. Dalam kaidah fikih disebut al-adu mahakamutu, artinya kebiasaan atau adat istiadat yang bersumber dari budaya mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Korupsi bisa dikatakan buruk karena banyak menimbulkan berbagai dampak buruk, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu 1. Pelaku korupsi akan belenggu saat akan menghadapi Allah SWT. 2. Pelaku korupsi akan mendapatkan kehinaan dan siksa api neraka. 3. Orang yang meninggal yang membawa harta hasil korupsi tidak akan menjamin masuk surga. 3. Sedekah pelaku korupsi dari harta korupsi tidak akan diterima Allah SWT. 5. Harta korupsi bersifat haram sehingga menjadi penyebab tidak dikabulkan doa. Selanjutnya, pencegahan korupsi secara preventif. Paling tidak ada 5 langkah untuk mencegah korupsi menurut paradigma syariah Islam. Yang pertama, rekrutmen SDM aparat negara wajib berasaskan profesionalitas dan integritas, bukan berdasarkan egoisme yang pada akhirnya berujung pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Islam, mereka yang menjadi aparatur wajib memenuhi kriteria dan individunya berkepribadian Islam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa memperkerjakan seseorang karena faktor suka atau hubungan kerabat, berarti dia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya, atau kaum mukmin. Yang kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Khalifah Umar bin Khattab selalu memberikan nasihat kepada bawahannya. Kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok. Kalau kamu menundanya, pekerjaan akan menumpuk. Yang ketiga, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya. Sebagaimana Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar,
Cukupilah para pegawaimu agar mereka tidak berkhianat. Yang keempat, Islam melarang menerima suap atau hadiah, atau dalam istilah korupsi dikatakan gratifikasi bagi para aparat negara. Sebagai sabda Nabi, barang siapa yang sudah menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja yang diambil di luar itu adalah harta yang curang. HR Abu Daud. Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Nabi SAW berkata, hadiah yang diberikan kepada penguasa adalah haram, dan suap yang diberikan kepada hakim adalah kekufuran. HR Ahmad. Yang kelima, adanya keteladanan dari pimpinan. Manusia cenderung mengikuti orang terpandang dalam masyarakat, termasuk pimpinannya. Maka di sini pemimpin juga memiliki peran besar untuk menjadi teladan yang baik bagi umatnya atau masyarakatnya. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.